Sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membaca tentang hadis daripada Rasulullah SAW yang menceritakan tentang niat khususnya ketika peristiwa hijrah. Dan di situ Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan bahwa enggak ada amal, menjelaskan bahwa tidak ada amal kecuali dengan niat, dan sesungguhnya setiap manusia dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala besarnya pahalanya sebesar seberapa besar niatnya, bukan daripada hasil yang dia dapat. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita di awal, niat dengan usaha itu yang paling penting. Karena niatnya benar, usahanya dilakukan dengan benar, hasilnya itu terserah Allah, tapi yang pasti kita akan dapatkan usaha kita itu adalah usaha yang disyukuri. Kemudian dilanjutkan, wa akhbara alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan kepada kita anna man amilallaha ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah, bahwa barang siapa beramal karena Allah dengan dasar mengikuti Rasulullah. Jadi kita beramal niatnya lurus karena Allah. Tadi disebutkan tuh tentang niat, bagaimana kita niat mau taklim. Niatnya beramal karena Allah Subhanahu wa taala dengan dasar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang niat beramal karena Allah tapi dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya ketolak. Ada orang niat puasa, Allah memerintahkan puasa tapi dia nggak ngikuti cara puasanya Rasulullah. Dia puasa 2 hari berturut-turut nggak makan nggak minum. Atau dia puasanya berapa jam misalnya, misalnya dia puasanya tidak seperti biasa kita lah, dari subuh sampai maghrib misalnya begitu. Dia puasanya dari zuhur sampai isya, puasanya nggak kehitung ibadah karena Allah. Karena apa? Karena harus mengikuti tata cara syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi beramal karena Allah, kalau tidak mengikuti caranya Rasulullah, amalnya ketolak. Atau dia mengikuti syariatnya Rasulullah tapi niatnya bukan karena Allah, maka dia nggak dapat apa-apa dari yang dia kerjakan. Karena harus beramal karena Allah dengan dasar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana thawabuhu 'ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillah wa jannatih. Maka orang kalau dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan dia mengikuti tata cara yang dilakukan, yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, bagi orang yang mengamalkan hal itu, pahalanya di sisi Allah dan tempat kembalinya kelak menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dapatnya apa? Dapatnya dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bersanding bersama dengan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang paling kepilih? Al-Mustafa, ya, Rasulullah SAW. Al-Mustafa artinya orang yang terpilih gitu. Jadi kalau kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, udah itu tujuan kita paling senang, ya. Wa anna man qasada ghairallah, dan siapa orang yang bermaksud, bertujuan, punya tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa amila bighairillah, dan beramal untuk selain Allah. Ada orang tampak ibadahnya bagus, sholatnya khusyuk, tapi khusyuknya supaya dinilai sama orang, wah ini orang soleh. Ada orang puasa atau mencari ilmu, dia tunjukkan keilmuannya biar dibilang, oh ini orang soleh, orang pintar nih, ya. Kalau dia punya tujuan nyari ilmu, belajarnya benar, sholatnya bagus, ibadahnya cakep,
Tapi tujuannya, kalau di dalam hatinya dia punya tujuan selain Allah dan dia beramal, melakukan amalnya itu, beribadahnya itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah, thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu. Maka pahala dan balasan buat orang-orang seperti itu di sisi mereka hanya mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari yang dulu diharapkan. Kalau dia niat supaya dipandang sama orang kampung biar dibilang orang pintar itu, ya udah. Kalau dia dapetin pandangan orang kampung bahwa ini orang pintar, ya udah, sekedar itu aja yang dia dapat. Dia nggak dapat apa-apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperingatkan sama Habib Abdullah Haddad. Padahal orang-orang itu yang dia berusaha untuk mendapatkan pandangannya, untuk mendapatkan ganjaran dari yang dia usahakan tadi itu, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak menguasai dirinya sendiri. Boleh jadi kadang-kadang sekarang dia senang, boleh jadi di lain waktu dia benci sama orang yang, misalnya saya berusaha untuk dapetin pandangan orang sini bagus itu. Iya, kalau saya lagi bagus, orang akan melihat bagus. Giliran saya jelek, orang akan melihat itu jelek. Karena tujuan kita adalah makhluk selain daripada Allah. Padahal mereka sendiri, orang yang kita cari itu pahalanya, mereka sendiri nggak menguasai hal itu. Tidak, mereka nggak punya kekuasaan untuk itu, nggak menguasai baginya, dan tidak pula keburukan bagi dirinya sendiri. Orang mau lihat bagus, mau lihat jelek, nggak ada. Kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri, dan mereka juga nggak menguasai diri mereka sendiri. Sama-sama lemah ini kita berdua. Makanya mereka juga nggak bisa memberi manfaat sama kita, mereka juga nggak bisa memberi mudarat sama kita, mereka nggak berkuasa atas kematiannya atau kehidupannya atau kebangkitannya. Mereka semua sama-sama mengharapnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa kita cari pandangan makhluk? Sedangkan mereka sendiri juga nggak punya kuasa atas dirinya. Masa kita mau bersandar pada sesuatu yang lemah? Kita kan kalau mau nyari sandaran, cari sandaran yang kuat. Kalau sandar sama tembok, ini tembok kuat nih, kan enak nyandarnya. Tapi kalau misalnya sandarannya pintu aja yang nggak ketutup, kita sandarin dia ketutup atau kebuka atau nggak kuat buat nahan diri kita. Masa kita mau bersandar sama yang begitu? Ya, jangan. Kemudian wa khassal hijrata alaihi salatu wassalam, dikhususkannya peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini, dari seluruh sairil a'mali, dari seluruh amal, merupakan suatu peringatan yang menyeluruh dari yang sebagian. Jadi maknanya sebetulnya tujuannya itu umum dari sesuatu yang khusus. Peristiwa, istilahnya amun maksus ya. Peristiwanya sih khusus hijrah, tapi maknanya bukan cuma hijrah aja, tapi seluruh hal amal ibadah yang kita usahakan itu seyogyanya ditujukan hanya kepada Allah, untuk Allah. Dan kita luruskan niat kita untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari makhluk. Kenapa? Sebab termasuk hal yang diketahui secara umum di kalangan mereka yang memiliki pemahaman. Ya. Minal ma'lumi inda ulil afaham, ya. Di antara orang-orang yang memiliki pemahaman. Boleh jadi pendapat ini nanti ditolak sama orang. Loh, itu bicarainnya masalah hijrah doang kok disangkut-sangkutin ke yang lain. Kita ini bukan kelasnya ulama, ya. Kita cuman kelasnya muttabi aja, orang-orang yang mengikuti para ulama. Orang-orang yang memiliki pemahaman, mereka mengatakan ini adalah hal yang diketahui secara umum di kalangan mereka, orang-orang yang ngerti. Di kalangan para ulama, mereka memiliki pemahaman bahwa bahwa kabar ini, hadis ini tidak hanya dikhususkan laisa khasan bil hijrati, enggak hanya dikhususkan untuk peristiwa hijrah doang, bal huwa ammun fi jami'i syara'il Islam, tapi dia meliputi seluruh syariat Islam. Jadi ambil ini hadis,
masukin di dalam kehidupan kita hari-hari. Kita ambil ini pemahaman dari Habib Abdullah Haddad yang beliau termasuk sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman. Kenapa kok bisa? Ya sudah terbukti. Ini hidupnya sudah 400 tahun lalu, tapi kitab ini sampai kepada kita dan banyak dipakai di kalangan pondok-pondok pesantren. Ya. Dia meliputi seluruh syariat Islam. Syariat Islam itu bukan cuman sholat, puasa, zakat, haji, bukan cuman gitu doang. Tapi syariat Islam itu ya hidup kita nih. Dari bangun tidur, niatnya mau apa bangun tidur? Pasang niat pas dari bangun tidur. Kita mau masuk kamar mandi, ngikuti sunnahnya Rasulullah. Keluar kamar mandi, bersiwak, pakai baju, lepas baju, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat berdagang, ketika bekerja, ketika belajar, ketika berdagang, ketika mau sampai dia pulang, ketika dia melaksanakan timbangannya misalnya, hal-hal seperti itu semua diniatkan untuk Allah. Hadirkan hati kita selalu bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak gampang, tapi kenapa nggak dicoba? Mungkin dari berapa jam kita bekerja misalnya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi berapa jam itu? Mungkin ada 16 jam lah, katakan gitu. Dari 16 jam hidup kita nih setiap harinya, kalau sekarang nggak ada yang kita niatkan untuk Allah, ya paling cuma sholat 5 waktu. Kenapa nggak ditambah? Dari kita makan, kita ngikuti niatnya, ngikuti sunnahnya Rasulullah. Kita pakai baju, kita lepas baju, kita masuk kamar mandi, seperti yang tadi. Lebih ditambah aja. Usahain apa yang bisa kita lakukan untuk mengikuti perintah Allah, mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Kita niatin aja semua. Kalau nggak bisa 16 jamnya, seluruh hari kita hadirkan Allah dan Rasulnya, ya minimal ada beberapa menit yang bisa kita hadirkan. Seiring waktu kalau itu terus kita timbulkan, mudah-mudahan insya Allah Allah akan berkenan untuk memberikan kita kemampuan untuk menambah kualitas. Sehingga tujuan kita nih, keadaan hidup kita dengan tujuan kita yang lebih baik, Allah akan perbaiki juga kondisi kita. Karena apa? Karena kita punya niat yang betul, niat yang lurus, dan kita berusaha untuk melaksanakan itu semua. Makanya kan yang dinilai itu usaha, bukan hasil. Boleh jadi kita berhasil, boleh jadi kita dapat nilai ponten 100 kalau ujian, boleh jadi kita cuma dapat 30, merah nih rapotnya. Tapi karena dia berusaha untuk belajar, untuk ngisi nilai ujian itu dengan bagus, berapapun nilai yang dia dapat, tapi usahanya itu pasti disyukurin. Kalau kita kan sekolah dapat nilai 30 nggak lulus, tapi kalau kita bermuamalahnya sama Allah, biar kata nilai kita cuma 25, jelek banget, tapi itu nggak ada kata nggak lulus sama Allah, pasti jadi sesuatu yang berharga. Yang usaha kita, yang penting usaha kita itu yang akan kita syukuri nanti. Kemudian kemudian Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, "I'lam ayyuhal murid," ketahuilah wahai para murid, orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berusaha untuk menghadapkan dirinya dan dia punya keinginan yang kuat. Nah sekarang ini PR kita, timbulkan keinginan yang kuat di dalam hati. Jangan ketika pelajaran kita nih, ketika perdagangan kita nih, jangan kita nggak perhatiin. Kita mulai perhatikan hari-hari kita nih, kita mulai perhatiin. Ketahuilah wahai para murid, ya tadi itu ya, sesungguhnya waktu itu nih ada orang-orang yang meminta kepada Habib Abdullah Haddad, dikatakan sesungguhnya engkau ketika meminta kepadaku untuk mengirimkan kepadamu beberapa perkataan nasihat, belum hadir di dalam pikiranku itu yang menurut pendapatku sesuai dengan posisi perjalananmu. Ya, ini Habib Abdullah Haddad ini bercerita. Beliau belum punya nasihat yang tepat untuk posisi. Kita nggak tahu nih kondisi orang-orang itu ketika datang itu menurut penilaiannya Habib Abdullah Haddad seperti apa.
Tapi kata Habib Abdullah Haddad, beliau memiliki beberapa gagasan, beberapa ide untuk mencatat beberapa bab yang ringkas. Nanti ini yang akan kita baca ke depannya insya Allah, yang mencakup beberapa adab bagi mereka yang berkeinginan ya untuk menempuh jalan sebagai seorang murid. Untuk menempuh jalan seorang murid, jangan gampang-gampang ngaku ini beliau guru saya, ini guru saya. Belum tentu kita ini pantas sebagai murid. Jadi kalau kita betul-betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pantaskan dulu diri kita untuk kita disebut sebagai murid. Baru kita ngaku ini guru itu aja kalau kita udah pantas. Ntar gurunya kan yang milih. Oh iya ini lulus jadi murid saya nih. Saya terima dah dia jadi murid. Ini belum apa-apa sudah ngaku beliau guru saya, beliau guru saya. Padahal belum tentu. Kita pantesin dulu diri kita, hati kita, usaha kita nih untuk betul-betul bisa berusaha mendekat kepada Allah. Hadirkan keinginan yang kuat. Hadirkan keinginan yang kuat untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Tuntut ilmu. Tadi disebutkan sama Ustaz Asa. Tuntut ilmu, niatin lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan nuntut ilmu asal-asal ilmu. Semua ilmu bagus untuk dituntut. Tapi khususnya itu ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Ilmu yang lain itu untuk kehidupan dunia sebentar. Paling 60-70 tahun mati kita. Ya. Tapi ilmu agama itu buat di dunia sama dibuat habis mati. Ntar kalau udah mati juga kita butuh itu ilmu akhirat, bukan cuman ilmu dunia aja. Bukan cuman ilmu dunia yang kita butuh, tapi itu ilmu akhirat itu yang kita butuh. Pantaskan diri kita dulu untuk kita disebut sebagai murid. Nah ini ada nanti disebutkan di dalam pasal-pasal berikutnya itu adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, punya keinginan kuat. Jadi ini kita niatkan supaya bacaan kita nanti ke depannya ini bisa betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad beliau berdoa, wallahu as'alu an yanfa'uni wa iyyaka, kepada Allah aku bermohon supaya Allah memberikan manfaat kepadaku dan kepada kalian. Ini Habib Abdullah Haddad menceritakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi manfaat kepada dirinya dan kepada kita semua. Orang-orang yang ingin menempuh jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita punya keniatan yang bagus, yang benar untuk mendekat kepada Allah, maka kita akan termasuk di dalam doanya Habib Abdullah Al-Haddad. Maka pantaskan diri kita niatin sungguh-sungguh untuk bisa menempuh jalan murid ini. Semoga kita diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam doanya Habib Abdullah Al-Haddad, dan semoga kita semua menyampaikan kita berdekatan juga dengan Habib Abdullah Al-Haddad pada kedudukan yang ada di sana. Apa tuh kedudukan yang ada di sana? Berdekatan dengan Al-Mustafa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik wakil. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan kita ini Allah memantaskan diri kita. Allah kuatkan untuk memancangkan niat di dalam hati kita, untuk kita bisa betul-betul punya keinginan yang kuat, dan kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejaknya Habib Abdullah Al-Haddad, berjalan di belakang langkahnya setapak demi setapak. Semoga kita disampaikan kepada Allah, walaupun usaha kita tidak seperti usahanya Habib Abdullah Al-Haddad dan jalannya orang-orang yang soleh, tapi kita berjalan di jalan mereka, maka jalan itu nggak mungkin jalan orang-orang yang menyesal, tapi jalan itu adalah jalan-jalan orang-orang yang disyukuri. Semoga kita termasuk sebagai orang-orang yang berbahagia dan punya kedudukan di sisi Allah dan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah.